Buka tirai dan berkaca, kita jumpa lagi di Kamar Pas, biarpun deket-deketan yang penting pas. Masih bersama saya Dani Indrajuna dan Mr. Mugi The Masker. Pemirsa, senang sekali rasanya bisa kembali bersama Bapak yang satu ini. Tidak bertemu satu episode berasa ditinggal lama ke medan perang. Pak Mugi, banyak sekali pemirsa yang bertanya, kemana Pak Mugi? Emang Kamar Pas sekarang Kang Dani sendirian lagi ya? Wah, nggak rame atuh kalau nggak ada Pak Mugi mah dan sebagainya. Ini menandakan betapa pemirsa selalu mengharapkan Pak Mugi selalu ada di Kamar Pas. Kang Dani dan pemirsa dimanapun berada, maaf sekali. Minggu kemarin betul-betul di luar prediksi. Saya menjadwalkan sore sudah berada di Sumedang, biar malamnya bisa ketemu pemirsa di Kamar Pas. Tapi ya itu, seperti yang pernah dibahas di sini, bahwa seringkali ada kondisi yang berbeda dengan rencana atau harapan kita. Daripada marah-marah sendiri, lebih baik mencari solusi. Cukup nelpon Kang Dani yang penuh pengertian ini, jelaskan masalahnya, minta maaf dan selesai. Tidak perlu membuang energi untuk marah atau terus-menerus menyalahkan sesuatu. Iya Pak Mugi, saya yang asalnya kecewa, kemudian sempat berpikir negatif. Setelah Bapak nelpon, akhirnya bisa memaklumi dan Kamar Pas tetap bisa tayang. Hari Minggu kemarin ngebahas apa? Minggu kemarin menjawab pertanyaan kenapa setiap manusia berbeda, baik sifat maupun karakternya, Pak. Oh, Kang Dani ngejelasin KTP ya? KTP? Iya, KTP unsur pembentuk sifat dan karakter manusia, keturunan, teman, dan pengalaman. Keturunan, teman, pengalaman. Oh iya, betul Pak Mugi. Terus saya ngebahas juga tentang persona, temperamen, dan karakter, Pak. Persona atau topeng. Manusia akan memperlihatkan perilaku sebagai siapa sesuai tuntutan lingkungan. Keur bete panggih jeung kabogoh langsung someah. Yayang. Kemudian temperamen. Perilaku ketika di bawah tekanan. Kang Dani nu bager terlihat bete, da keur loba masalah. Sementara karakter perilaku yang sebenarnya. Gitunya Kang Dani ya? Betul sekali Pak Mugi. Sudah dibahas semua? Sudah Pak. Ya sudah atuh. Bentar dulu Pak. Bentar dulu. Mau kemana atuh? Bahasan kita masih banyak nih. Oh, kirain sudah beres semua. Belum Pak, yang beres mah yang itu. Pan kalau ngebahas manusia mah nggak ada habisnya. Hidup Kamar Pas. Kalau secara teori saya bisa menjelaskan seperti bahasan episode kemarin. Tapi ini ada pertanyaan yang kayaknya lebih tepat kalau Bapak yang menjawab. Makanya minggu kemarin saya tidak berani ngebahasnya. Begini Pak, tiap manusia kan berbeda. Kemudian bagaimana menyatukan perbedaan tersebut dalam sebuah hubungan. Misalnya pernikahan. Kan banyak Pak pasangan yang bisa bertahan dalam ikatan pernikahan dalam jangka waktu yang sangat lama dan harmonis Pak. Kang Dani perlu kesiapan ketika kita akan membina hubungan dengan seseorang. Siap senang, siap kecewa, siap merasakan sakit. Ingat, dia itu berbeda dengan kita, mempunyai sifat dan karakternya sendiri. Tapi dia dengan kita juga punya kesamaan. Sama-sama ingin dihormati, dihargai, dicintai, dan juga dianggap penting. Perbedaan itu hanya perlu diingat tanpa perlu dibesar-besarkan. Fokuslah pada persamaan. Jika kita ingin dihormati, maka hormati dia. Jika kita suka dihargai, ya hargai dia.
dan seterusnya. Dunia ini bukan hanya milik kita seorang. Jika kita ingin dihargai, maka ada 7,5 miliar manusia di dunia ini yang juga ingin dihargai. Cara memperlakukan seorang pasti berbeda ya Pak ya. Artinya cara menghormati seorang pasti berbeda dengan yang dilakukan pada orang lain. Setelah kita paham persamaan tadi, barulah kita membuat variasi untuk mengantisipasi perbedaan. Kuncinya ada pada bagaimana kita akan memahami orang lain, sifat, karakter, dan kepentingannya. Contoh, ada kucing tenggelam, kita tolong. Diangkatlah kucing itu ke darat. Persamaannya, semua makhluk hidup harus kita tolong. Bagaimana ketika kita melihat ikan di dalam air? Mau diangkat ke darat juga? Makanya pahami konteksnya. Seorang teman dulu menceritakan kisah cintanya yang berakhir tragis. Ini adalah pengalaman pacarannya yang pertama. Nah, teman saya ini kuper dan kudet, alias kurang pergaulan dan kurang update. Referensi pacaran hanya didapat dari novel dan sinetron cinta. Bulan pertama pacaran, dia banyak menulis puisi cinta dan memberi hadiah-hadiah kecil kepada pacarnya, seperti kisah cinta di sinetron. Di bulan kedua, ada tanggal yang akan dilewatinya, yaitu ulang tahun pacarnya. Maka dia pun semakin giat mencari referensi apa yang harus dilakukannya untuk membuat pacarnya bahagia. Tapi ada aja cobaannya. Seminggu sebelum hari H, sang pujaan hati yang kuliah keperawatan harus melaksanakan kuliah kerja praktek di salah satu rumah sakit di kota yang berbeda dan jaraknya cukup jauh, sekitar 60 km dari rumahnya. Tapi itu tidak menyurutkan niatnya, Pak. Demi sang kekasih, di siang yang mendung dia meminta izin tidak kuliah pada dosennya. Dengan semangat yang menggebu, kemudian memacu motornya, menembus rintik hujan tanpa jas hujan. Mungkin dia lupa membawanya, atau mungkin juga tidak terasa karena luapan perasaannya yang membayangkan betapa sang kekasih akan menyambutnya dengan penuh cinta di hari ulang tahunnya, seperti di sinetron-sinetron. Di tasnya sudah disiapkan seikat mawar ditambah bukti perjuangannya menembus jarak dan hujan. Dia berpikir pacarnya akan terharu, bahagia dan semakin berlipat rasa cinta padanya. Sesampainya di sana, setelah menempuh 1,5 jam perjalanan, jam istirahat sudah lewat. Dia SMS pacarnya tidak dibalas. Telepon pun juga tidak diangkat. Kemudian dia meminta tolong kepada Pak Satpam untuk memanggilkan sang pacar. Bukannya Pak Satpam tidak tahu kalau itu adalah jam kerja, tapi menyanggupinya karena iba. Beberapa saat kemudian Pak Satpam kembali dan menyampaikan kabar bahwa sang pacar tidak bisa diganggu dari pekerjaannya, Pak. Seharusnya memang harus dimaklumi. Mana ada perawat yang bisa diganggu pada saat sedang menangani pasien. Teman saya tiba-tiba menjadi lemas dan merasa dingin. Malum 1,5 jam dia berada di tengah hujan. Apalagi Pak Satpam mengabarkan kalau sang pujaan hati praktek sampai malam dan tidak bisa diganggu. Akal sehatnya mulai jalan. Tidak mungkin dia menunggu selama itu dengan kondisi saat ini, dan berat hati dia menitipkan mawar itu ke Pak Satpam untuk disampaikan kepada kekasihnya. Lalu kembali pulang. Masih menembus hujan, Pak. Aduh, Kang Dani, menyentuh sekali ceritanya. Saya membayangkan perasaannya saat pulang menembus hujan. Mungkin dia menangis dan berteriak selama perjalanan. Orang yang melihat mungkin tidak bisa membedakan apakah air yang membasahi wajahnya itu adalah air hujan atau air mata. Tapi yakin,
Dia merasakan air hujan itu menjadi dingin, berbeda dengan yang dirasakannya ketika dia berangkat. Itu kenapa, Pak? Bukankah dia bermaksud untuk menyenangkan kekasihnya? Pacaran itu adalah latihan untuk menyesuaikan dua pikiran yang berbeda. Jika selaras, akan terbuka kemungkinan untuk diteruskan dan langgeng dalam pernikahan. Isi kegiatan pacaran dengan saling membuka hati, perasaan, keinginan, dan harapan. Ingat, dua orang yang berpacaran masing-masing membawa gerbong pikirannya, Kang. Kebiasaannya, perilakunya, dan banyak lagi. Di fase ini, mereka akan saling mengenal, memahami, dan saling menutupi kekurangan. Tidak semua wanita mau diperlakukan seperti cerita novel atau sinetron. Memperlakukan wanita tidak hanya berpatokan pada apa yang dipikirkan pria secara sepihak. Tanpa komunikasi sebelumnya, tidak bisa si pria mengambil kesimpulan kalau dia akan senang diperlakukan seperti itu. Nah, sudahkah kita memahami apa yang diinginkan pasangan kita? Dari kasus tadi, sebetulnya apa yang diinginkan si wanita? Padahal si pria sudah berkorban begitu besar, Pak. Pengorbanan besar tidak akan berarti jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si wanita, Kang. Ibarat Kang Dani menawari makanan kepada seorang yang kekenyangan. Perbuatan baik tidak selamanya akan dibalas dengan kebaikan. Karena persepsi akan kebaikan itu akan berbeda untuk setiap orang, termasuk situasinya. Coba kalau si pria paham, saat ini pacarnya lagi kerja praktek dan tidak memungkinkan untuk diganggu. Dia tahu jam berapa jam kerjanya berakhir. Setelah pulang cukup ditelepon, mengucapkan selamat, basa-basi nggak bisa datang, kemudian memberi motivasi dan mendoakan. Pasti perbuatan yang minimalis itu akan memberikan kesejukan dan kebahagiaan serta membangkitkan semangat buat sang pacar. Dan satu lagi, Kang, sang pacar akan merasa dipahami dan dimengerti. Berarti kunci dalam menyikapi perbedaan itu adalah memahami, ya Pak. Dengan memahami akan mudah dalam menyatukan begitu banyak perbedaan. Memahami dan merasakan adalah bentuk dari empati. Empati akan menjadi kunci dari keberhasilan suatu hubungan. Pemirsa, mungkin banyak kisah atau pengalaman kita dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Orang akan saling terhubung dikarenakan kesamaan yang mereka miliki. Tapi untuk memastikan hubungan ini akan terus berlanjut, maka perbedaan menjadi hal yang perlu kita pahami dan selanjutnya kita sikapi. Iya, iya Pak, iya saya paham. Sudah dulu ya pemirsa, tutup tirai dan pareman. Pemirsa, jika ada pertanyaan atau topik yang perlu dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Mugi dan Kang Dani akan membahasnya satu persatu. Tapi giliran dan patuhi antrian. Semangat!